Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda untuk satu program sosialisasi pendaftaran pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Dan hari ini telah hadir bersama saya Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tibraya MA. Kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tibraya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ketemu Pak Prof. Selalu dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Amin. Baik, saya jasmani boleh kelihatan tua, tapi dalam tetap muda. Bapak tetap muda kok kelihatannya. Baik, Prof, kita bicara soal PKU, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Ini belum banyak yang tahu loh, Prof, tentang PKU Masjid Istiqlal. Karena juga memang kalau nggak salah baru 2 tahun berjalan ya, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita karena ada PKU yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, tentu kita kan pengen tahu juga PKU yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal ini seperti apa dan apa yang melatar belakangnya munculnya pendidikan kader ulama di Masjid Istiqlal. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa televisi MUI yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bertemu di televisi MUI Jakarta dalam kaitannya dengan sosialisasi pendaftaran pendidikan kader ulama. Para pemirsa yang saya muliakan, pendidikan kader ulama yang diadakan oleh Istiqlal ini dalam banyak komentar dari berbagai pihak, termasuk beberapa dubes mengatakan, ini adalah program yang pertama di dunia. Pertama di dunia. Mengapa disebut pertama di dunia? Selama ini pendidikan kader ulama itu dilakukan secara non-formal. Jadi hanya kalau mereka sudah selesai dalam waktu tertentu di pendidikan kader ulama, mereka hanya mendapatkan syahadah ulama atau sertifikat ulama. Sementara pendidikan kader ulama yang kami adakan di Istiqlal itu, yang bekerja sama yang pertama Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian PT IKI, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bekerja sama dengan LPDP. Semua biaya yang berkaitan dengan mahasiswa pendidikan kader ulama seluruhnya ditanggung oleh LPDP. Visi utama dari program pendidikan kader ulama Indonesia adalah melahirkan ulama bertaraf internasional, berakhlak mulia, menguasai kitab-kitab turas, baik yang klasik maupun modern. Kemudian mereka akan menjadi rujukan umat, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Karena itu pendidikan kader ulama yang diadakan oleh Masjid Istiqlal ini punya kelebihan. Punya karakteristik. Yang pertama, di pendidikan kader ulama yang dilaksanakan Istiqlal ini, ada pendidikan kader ulama laki-laki, ada pendidikan kader ulama perempuan. Yang selama ini yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan kader ulama lainnya itu hanya pendidikan kader ulama laki-laki. Itu khususnya yang pertama. Ini adalah dorongan dan rancangan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Walaupun di dalam program PKU perempuan itu ada juga peserta dari laki-laki.
Oh, ada ya? Ada, Oh. ada. Supaya katanya laki-laki juga yang paham perempuan gitu, nah, perempuan yang paham dirinya, Iya, iya. tapi juga laki-laki memahami perempuan. Makanya di program itu ada peserta perempuan, ada peserta laki-laki. Jadi dinamis dong dalam perkuliahannya. Oh iya. Ada semacam diskusi yang cukup mendalam gitu ya. Oh iya. Dalam perspektif laki-laki maupun juga perspektif perempuan berarti ya. Iya. Oke. Nah itu yang pertama, jadi kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua adalah bahwa program pendidikan kader ulama Istiqlal itu melaksanakan 2 program sekaligus. Yang pertama program pendidikan formal dan program pendidikan non formal. Yang saya maksud pendidikan formal itu adalah mereka yang ikut di sini ini ada 2 program, program magister dan program dokter. S2, S3 ya. S2 dan S3. Program pendidikan formalnya itu dilaksanakan oleh PT IKI Jakarta, Institut PT IKI Jakarta. Kemudian pelaksanaan pendidikan kader ulama non formalnya itu dilaksanakan langsung oleh Masjid Istiqlal. Jadi mendapatkan ijazah dari PT IKI. Yang Ijazah formalnya. master dan doktornya dari PT IKI. Iya, formalnya. Kemudian yang ijazah keulamaannya itu oleh Istiqlal. Istiqlal. Ini kehebatannya. Jadi mereka nanti setelah keluar master, dia mendapatkan gelar master dengan ijazah masternya. Kemudian dia mendapatkan syahada keulamaan yang dikeluarkan oleh Istiqlal Jakarta. Itu karakteristik khusus yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka peserta S2 dan S3 ini akan melakukan magang. Magang yang pertama di MUI. Kita sudah rencanakan untuk magang semester berikut di MUI. Untuk melihat sejauh mana proses pengambilan atau istinbat hukum di MUI, mereka kita bawa ke sini untuk itu. Di komisi tertentu berarti ya? Bisa di komisi fatwa. Komisi fatwa, ya. Terutama di komisi fatwa. Bagaimana sih mereka di MUI atau ulama-ulama kita di MUI itu melakukan istinbat hukum? Semuanya mereka harus magang. Itu bagian yang tidak terlepaskan dari program mereka. Kemudian magang yang berikutnya di PBNU, yaitu pada Komisi Bahasul Masail. Mereka akan pelajari situ bagaimana proses beristimbat hukum di sana menurut versi atau menurut pandangan NU. PBNU. Mereka juga harus ikut magang di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Ini semester berikut kita sudah rancang untuk itu. Itu keistimewaan yang kedua, Mbak Evi. Yeah. Kemudian yang ketiga adalah semua peserta program magister maupun program doktor akan melakukan short course. Yang pertama ada di Amerika, dan itu ada perguruan tinggi, 4 perguruan tinggi situ sudah kita kerjasamakan dengan mereka. Kemudian yang kedua Timur Tengah, dalam hal ini Al-Azhar. Jadi nanti mereka tinggal milih mau ke Amerika atau mau ke Timur. Mau ke Timur Tengah. Itu 2 itu. Jadi ini programnya luar biasa. Artinya 2 bahasa ini harus dikuasai oleh peserta pendidikan kader ulama. Harus dikuasai. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan ulama taraf internasional tidak mungkin tanpa bahasa Arab dan Inggris. Kemudian nanti mereka ini, Mbak Evi, ketika mereka program S2, mereka di luar negeri hanya 3 bulan. Sedangkan program doktornya bukan main-main. 6 bulan. Luar biasa. Saya pikir hanya orang yang tidak bisa berbahasa, yang barangkali tidak punya potensi aja, yang tidak bisa bahasa Arab dan Inggris 6 bulan. Dan ini terbuka untuk siapapun ya, Prof ya? Terbuka untuk siapapun. Jadi S2 itu terbuka untuk mereka yang tamatan madrasah, tamatan S1. S1 itu bisa dari agama, bisa dari umum, bisa dari lain-lain. Yang penting mereka itu memenuhi syarat kelulusan yang ditentukan oleh PT IKI dan oleh LPDP.
Jadi mereka harus mendaftarkan dulu ke PTIQ, setelah lulus kemudian juga mendaftarkan dulu ke LPDP, Ya. lulus baru kemudian diproses untuk selanjutnya. Ya, jadi nanti Mbak Evi begini. Mereka nanti ini untuk gelombang kedua ini pendaftaran mereka di PTIQ dulu. Dari PTIQ dulu sudah ada pengumuman yang kami sampaikan, mereka daftar di situ. Kemudian oleh PTIQ mereka dites. Dites dulu. Apa saja Pak tesnya Pak? Barangkali Evi bisa masuk. Yang pertama tesnya itu adalah tes bahasa Arab. Yang kedua tes pengetahuan agama. Kemudian yang ketiga tes qiraat, hifzul Quran. Harus hafiz ya. Nanti karena itu maka kita persyaratkan di situ menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu jangan diartikan menghafal 30 juz, tidak. Jadi yang penting nanti kalau ditanya, coba hafal surah ini ya, hafal. Hafal surah ini, hafal. Tidak, kalau ditanya nanti berapa juz yang Anda hafal, itu yang pertama ditanya. Kemudian nanti dites oleh para penguji yang memang sudah pakarnya di Institut PTIQ Jakarta. Iya. Nanti kehebatannya lagi mereka ini Mbak Evi, mereka yang mendaftar di PTIQ nanti itu, jika mereka lulus di PTIQ, maka kita akan berikan surat keterangan penerimaan. Yang kita sebut dengan LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi surat keterangan penerimaan bahwa yang bersangkutan sudah diterima di PTIQ Jakarta. Kemudian mereka itu mendaftar di LPDP. Mendaftar di LPDP. Dengan membawa keterangan penerimaan oleh PTIQ, maka apa syarat keringanannya itu akan dimudahkan oleh LPDP tidak lagi mengikut tes skolastik. Tes skolastik itu yang kita namakan dulu itu tes potensi akademik. Karena sudah lulus menurut PTIQ gitu ya. Kalau lulus PTIQ sudah lulus, ada LOE-nya, jadi mereka dibebaskan dari tes skolastik itu. Jadi itu luar biasa keringanan diberikan oleh LPDP. Nah, kemudian persyaratan lain yang di LPDP itu TOEFL. Jadi mereka harus menunjukkan sertifikat kelulusan mereka TOEFL. Untuk S2 itu nilainya minimal 400. Kemudian yang doktor itu minimal 450. Ini ringan sekali. TOEFL-nya? TOEFL-nya belum dihitung oleh LPDP. Belum. Karena itu kita tes bahasa Arabnya di PTIQ itu dengan melalui lisan. Kita suruh membaca kitab. Dari situ terlihat ya. Kita lihat nanti itu. Kira-kira bisa dia menjadi terjemahkan mustamid hukum di situ. Terjemahkan, kira-kira maksudnya apa. Itu persyaratan yang kita berikan ini. Saya lanjut sedikit mengenai short course itu. Bagi mereka yang doktor, short course 6 bulan. Bisa mereka milih Amerika atau mereka bisa milih Al-Azhar. Ini kelebihan program ini. Kemudian kelebihan lainnya adalah seluruh biaya hidup mereka itu akan ditanggung oleh LPDP. Misalnya mereka ingin melakukan, memasukkan tulisan mereka di jurnal, dibiayai oleh LPDP. Kemudian uang bukunya akan dibiayai oleh LPDP. Uang hidupnya ditanggung. Istilah saya, kalau peserta sudah lulus, tinggal bawa koper doang. Iya. Kalau yang berkeluarga bawa keluarga dong. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Dalam aturan LPDP, bagi mereka yang program magister, belum ditanggung kalau ada suami dan istri. Tapi kalau program doktor, ditanggung. Jadi kalau kawan-kawan misalnya yang ingin daftar di sini, kalau sudah punya istri sudah takut, yang penting sudah lulus. Bawa istri ke sini. Atau istrinya yang lulus, bawa suami ke sini, insya Allah. Bisa ya. Baik, Anda masih bersama kami dalam dialog sosialisasi pendaftaran pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dan masih bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tubraya MA. Kita lanjutkan Pak dialog kita supaya tidak terputus informasinya ketika mahasiswa atau calon mahasiswa PKU Masjid Istiqlal ini diterima.
mereka tentu akan membayangkan ketika mereka dari daerah nih Pak ya. Ya. Dari daerah saya kemana, saya ditempatkan di mana, lalu tadi kan disebutkan perkuliahan formalnya di PT IKI. Ya. Kemudian non formalnya keulamaannya di Istiqlal. Ini bagaimana mekanisme perjalanan antara tempat tinggal PT IKI dan Istiqlal gitu? Ya, baik. Para pemirsa yang saya muliakan, jadi saya lanjutkan. Setelah peserta ini lulus dari LPDP, maka nanti mereka akan diterima di pendidikan kader ulama. Dan bagaimana proses selanjutnya? Di Ciputat itu kita punya asrama. Di Ciputat. Ada asrama. Okay. Jadi mereka kita tempatkan di asrama. Dan mereka itu yang lalu itu harus ditempatkan di asrama karena apa? Kan mereka nanti mengadakan kajian subuh, kajian habis maghrib. Seperti layaknya memang calon ulama untuk mengkaji kitab-kitab itu. Kemudian mereka nanti ketika mereka ada kuliah di PT IKI, mereka dijemput di sana itu untuk ke PT IKI dengan menggunakan mobil, mobilnya khusus. Dan itu mobil itu disiapkan oleh PT IKI. Masya Allah ya. Kemudian nanti kalau mereka ke Istiqlal, mereka juga akan menggunakan mobil. Karena itu nanti kuliah di Istiqlal itu full sehari, full 1 hari, mereka tidak pulang pergi ke sana. Jadi di Istiqlal misalnya hari Selasa, mereka tidak boleh ada kuliah di PT IKI pada hari Selasa. Yeah. Jadi mereka fokus itu. Atau kalau hari Senin mereka kuliah di Istiqlal, mereka tidak boleh ada kuliah hari Senin itu. Okay. Jadi diatur. Hari mana dia ada di Istiqlal dan hari mana mereka harus di PT IKI. Jadi itu mereka bersama-sama. Pulang sama-sama, pergi sama-sama. Itu yang kemarin itu kita siapkan 2 mobil untuk mereka pulang pergi di situ. Dan ini memang perlu manajemen yang ini ya, yang bagus ya, yang matang gitu ya antara perjalanan tadi. Iya, karena kalau mereka berpisah dari situ, maka nanti sulit mereka untuk mengikuti kegiatan keulamaan yang dilaksanakan setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Makanya mereka diasramakan. Itu. Jadi kalau nanti sudah seperti itu, maka mereka nanti sudah mudah untuk ke Istiqlal. Jadi seperti layaknya anak sekolah biasa. Jadi mereka keluar dari situ naik mobil sama-sama, kemudian datang naik mobil sama-sama. Subhanallah, saya membayangkannya bahagia sekali antara yang memfasilitasi dan mereka yang belajar gitu. Yang memfasilitasi luar biasa ini. Jariah, Masya Allah ya. Dan yang belajar seperti juga yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Masya Allah, Allah angkat derajatnya, mereka dimudahkan ya Pak ya dalam segala hal ya. Dan apa namanya Mbak Evi itu, menurut saya ini luar biasa mereka itu. Kemampuan bahasa Arab bagus, kemampuan Inggris bagus. Bahkan yang jurusannya itu mereka tidak hanya jurusan agama, ada jurusan matematika, ada jurusan fisika, tapi punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris yang bagus. Nah, ini kan kita artinya mencari orang-orang yang memang sesuai dengan sasaran kita. Seluruh Indonesia ini tentu kita harapkan banyak yang memiliki kemampuan itu. Sosialisasinya kemana aja Pak ini untuk PKK? Ini periode sosialisasi periode kedua ini, yang pertama dilakukan di Jakarta secara online. Setelah itu kami melakukannya secara offline. Misalnya yang pertama di Samarinda. Di Samarinda, di situ biasa ada 2 tempat. 1 perguruan tinggi, 2 pesantren. Pesantren. Kemudian yang lalu juga dilaksanakan di Lombok. Saya sendiri ke sana, ada perguruan tinggi, ada pesantren. Dan minat mereka gimana Pak kelihatannya? Luar biasa karena bagaimana tidak bagaimana tidak berminat, ditanggung semua, tidak bawa koper. Masya Allah ya. Kemudian sampai ke Bima, kampung saya kemarin baru dari sana untuk melakukan sosialisasi itu di sana. Nah, kemudian di Jogja, ada di Jogja selalu kita gandengkan antara perguruan tinggi UIN dengan pesantren. Kemudian juga ke Cirebon. Saya dengar kemarin Cirebon sambutannya luar biasa. Nah, di UIN-nya iya, di pesantrennya iya. Kemudian yang lain lagi ke Makassar.
Ini Makassar ini hari ini Pak Imam Besar Istiqlal dengan salah satu manajer itu ya Pak Mullah Warman bersama Ibu Musda. Oh, kesana Ada berangkat di ya Makassar, sosialisasi lagi di ya. Makassar sosialisasi. Oke, Masya Allah. Jadi beberapa tempat lain lagi di samping kami mengedarkan brosur ke beberapa tempat. Tujuannya adalah semoga dengan sosialisasi ini pendaftarannya itu banyak sehingga kami bisa melakukan seleksi yang cukup cukup memadai dari peserta yang ada. Nah, untuk kuota, kan ini sosialisasinya udah ke beberapa daerah ya, ke beberapa provinsi. Kuota yang disediakan oleh Istiqlal sendiri atau TKU Istiqlal sendiri itu berapa? Yang lalu sebenarnya target yang mau diterima itu 100, tapi yang memenuhi syarat hanya 70. Tapi tahun ini rencana kami akan diterima juga 100. Dan PKUP itu kelihatannya Ibu Menteri ingin sekali lebih banyak yang untuk perempuan. Ya, ini tertarik nih Vini dengan PKUP ya, pendidikan kader ulama perempuan. Ini kenapa sih ada pendidikan kader ulama perempuan? Emang nggak cukup adanya ulama-ulama laki-laki gitu? Apa merasa wah ini kan yang menafsirkan laki-laki nih memarginalkan perempuan gitu enggak? Iya. Ini prinsip kita adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada calon ulama ini faham moderasi. Itu intinya. Faham moderasi kita tanamkan kepada mereka, termasuk bagaimana seharusnya mereka ini memahami kesetaraan gender. Itu intinya. Karena itulah maka Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan itu ingin sekali tahun ini lebih banyak lagi peserta dari pendidikan kader ulama perempuan dalam rangka itu. Imam Besar itu kemarin ketika ditanya bagaimana, mengapa harus adakan ini? Karena dipandang bahwa terakhir itu kan ulama-ulama kita itu berkurang. Iya. Berkurang. Tuh. Kemarin itu Imam Besar ngomong, saya lupa jumlahnya. Selama COVID itu ada beberapa ulama kita meninggal. Meninggal, betul. 500-an lebih itu. Iya. Meninggal. Termasuk kita di sini, ulama perempuan kita di sini, Bu Huzaimah. Betul. Karena itulah maka gagasan pendirian pendidikan kader ulama itu menjadi penting untuk meregenerasi ulama-ulama yang tadinya sudah meninggal. Dan mereka ini diharapkan untuk menjadi ulama yang menggantikan mereka itu. Ya, ulama perempuan juga begitu. Dan ini saya kira menjadi luar biasa. Itulah istilah saya. Ini memang pengkader ulama yang pertama di dunia karena beberapa khususnya tadi. Iya. Dan beberapa duta besar sudah mengatakan bagaimana kalau ada jatah juga dari luar negeri untuk diterima di sini. Ini kita pertimbangkan untuk melakukan itu karena sudah banyak permintaan dari luar negeri untuk ikut ya. Untuk ikut ke sini. Dan bahkan Imam Besar itu pernah mengatakan bahwa mereka nanti keluar dari sini tidak heran nanti ada permintaan dari luar untuk menjadi imam. Nah, akan menjadi narasumber pembicara di sana ya, Prof ya. Jadi narasumber. Tapi dari pihak LPDP mengatakan ini setelah mereka selesai ini ada masa pengabdian. Sekian tahun di Indonesia. Maksudnya di Indonesia. Iya, di Indonesia. Kalau mereka keluar setelah saya tamat, belum dihitung sebagai pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Iya, harus membuktikan ya. Hasil pendidikan yang 2 tahun, yang 4 tahun itu memang harus aplikasinya kan memang di masyarakat ya, Prof ya. Kalau cuma untuk diri sendiri disimpan di rumah kan sayang juga. Dan kehebatannya lagi Mbak Evi apa? Di samping dosen-dosen hebat yang ada di sini, yang berasal dari Timur Tengah maupun Barat, mereka juga itu akan diajar oleh beberapa dosen dari Timur Tengah. Ada Kairo, ada Yaman, ada Saudi. Kemudian yang dari Barat itu juga dari beberapa perguruan tinggi. Langsung mengajar. Ada yang online, ada yang offline. Ada yang offline, ya. Dan itu menurut saya itu luar biasa. Artinya PKU ini memangnya tadi tujuannya adalah ulama bertaraf internasional, jadi hubungannya juga memang secara mendunia ya. Dosen-dosennya juga harus dari luar juga ya, sehingga wawasan peserta PKU ini memang wawasan internasional gitu ya. Karena itu pula Mbak Evi, maka tidak heran ketika ada tamu-tamu dari MUI dari luar negeri, kita langsung kontak kawan-kawan sini. Tolonglah beri waktu kami untuk
mengundang mereka untuk berbicara di hadapan para ulama-ulama, kader ulama ini. Mereka langsung ke sana. Jelas menang. Iya. Jadi memang luar biasa. Ini program, menurut saya program yang luar biasa. Yang selama ini Mbak Evi itu program yang diadakan oleh lembaga-lembaga keagamaan kita itu pada umumnya hanya setahun program pendidikan kader ulama. Itu pun hanya berkaitan dengan keulamaan saja. Kalau ini langsung mereka magister dan mereka mendapatkan sertifikat keulamaan, syahadat keulamaan, itu hebat. Pak, satu lagi yang Evi belum secara mendalam Evi ingin tahu tentang kurikulum ya, kurikulum yang secara khusus gitu yang diajarkan di PKU MI ini, apakah misalnya sama dengan jurusan atau Fakultas Usuluddin, Fakultas Asy-Syariah misalnya gitu, bagaimana Pak? Dijelasin. Karena ini pendidikan kader ulama, maka mata kuliah yang berkaitan dengan syariah pasti. Mata kuliah yang berkaitan dengan Usuluddin pasti. Mata kuliah yang berkaitan pendidikan, iya, masuk. Karena itu memang ini dosen-dosen yang kita ambil itu dari Usuluddin. Bahkan di situ itu ada mata kuliah khusus yang berkaitan dengan tasawuf. Oh, ini paket lengkap ya Pak ya. Paket lengkap. Dan mudah-mudahan dan ini bisa jadi ini bisa melebihi kualitasnya dari universitas yang formal gitu ya. Ya. Karena ini lengkap kemampuannya. Gitu. Karena mereka memang kita inginkan mereka lahir nanti dari sini, mereka keluar nanti dari sini menjadi orang-orang hebat. Amin. Dan ini mereka ini kan kita lihat hasilnya. Bukan 10 tahun sekarang ini. Iya. Pikir 20 tahun kemudian kan berproses. Berproses dan mengajarkan kepada generasi-generasi yang berikutnya ya Prof ya. Nanti ketika saya nanti usia tua Mbak Evi, saya bangga. Itu kader ulama dulu yang saya bina. Allah, itu kader ulama yang sosialisasinya di TV MUI lah. Masya Allah, Prof, seandainya bisa meng-highway nih, umur masih 35 pengen banget kok. Itu tadi saya lupa persyaratannya. Persyaratan TOEFL itu 400 untuk program master, kemudian 450 untuk doktor. Kemudian usia, ini jadi kendala. Untuk master itu maksimum 40, untuk doktor maksimum 45. Kenapa di standar begitu? Supaya nanti pemanfaatannya lebih panjang. Lebih jelas juga. Nah itu yang ini. Kemarin waktu kami ke tempat sosialisasi itu, Prof, gimana kalau yang usia di atas itu? Mohon maaf, Bapak tidak memenuhi syarat itu. Harusnya ada lagi nanti nih, yang untuk usia 45 tahun ke atas, insya Allah. Mudah-mudahan bisa untuk senior-senior. Jadi memang penting. Karena kan menuntut ilmu satu kan tidak boleh ada batasnya katanya. Betul. Mendidik anak-anak juga selagi kita masih ada usia kan tetap harus mendidik. Harus. Dan membumikan Al-Quran kan juga sepanjang kita hidup gitu ya Prof ya. Baik. Prof, sayang sekali waktu sudah habis. Tentunya kami dari TV MUI. Saya masih mau lama-lama. Insya Allah. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Para pemirsa, siapa di antara pemirsa yang memenuhi syarat tadi usia 40 untuk master, 45 untuk doktor, silakan daftar. Saya tunggu di pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal Jakarta dan kami tunggu di PT IKI Jakarta. Iya. Sekian saya kira, terima kasih atas perhatian para pemirsa. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian dialog saya bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tibraya MA tentang sosialisasi pendaftaran pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Silahkan segera daftarkan diri Anda karena ada batas waktu pendaftaran ya Prof ya. Saya Fudra mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro. Luar biasa.